Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur setiap second, yaitu percepatan tetap. Persamaan matematis untuk GLBB, yang pertama ada jarak tempuh, yaitu S sama dengan V0 tambah setengah AT kuadrat. Lalu ada kecepatan sebagai fungsi jarak, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Lalu yang terakhir ada kecepatan rumusnya itu V sama dengan V0 tambah A kali T. Keterangan untuk rumus-rumus di atas itu ada S sebagai jarak, satuannya meter. Yang kedua itu ada A, yaitu percepatan rata-rata, satuannya meter per second kuadrat. Lalu ada V0 sebagai kecepatan awal dan VT sebagai kecepatan akhir dengan satuannya meter per second. Lalu yang terakhir ada T, yaitu waktu, satuannya second. Pada GLBB, percepatannya tetap, yaitu A sama dengan F per M. Di sini ada contoh penerapan. Jika sebuah mobil memiliki massa 1000 kg dan diberikan gaya dorong sebesar 2000 Newton, maka percepatannya dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan F per M, yaitu A sama dengan 2000 Newton per 1000 kg, A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Artinya, mobil tersebut akan mengalami percepatan tetap sebesar 2 meter per second selama gaya dorong tersebut diterapkan. Ini menunjukkan bahwa GLBB dapat dipahami melalui hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Benda dikatakan bergerak dipercepat jika kecepatannya bertambah besar, sementara itu benda dikatakan bergerak diperlambat jika percepatannya berkurang. Bisa dilihat contoh soal GLBB di sebelah ini. Sebuah mobil awalnya diam, lalu bergerak dipercepat dengan percepatan tetap sebesar 2 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan mobil tersebut setelah 5 detik? Kita masuk ke pembahasan. Yang diketahui dalam soal adalah V0-nya adalah 0, A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat, T-nya sama dengan 5 second. Yang ditanya adalah V. Kita menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A kali T, di mana V sama dengan 0 ditambah 2 dikali 5 di sini, maka V-nya kita dapat 10 meter per second. Jadi, kecepatan mobil tersebut setelah 5 detik adalah 10 meter per second. Untuk soal yang kedua, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan sebesar 3 meter per second kuadrat. Hitung jarak yang ditempuh setelah 10 second. Kita menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V0 tambah setengah AT kuadrat. Di sini diketahui bahwa V0-nya sama dengan 0, A sama dengan 3 meter per second kuadrat, dan T-nya 10 second. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 0 ditambah setengah 3 dikali 10 kuadrat, maka kita dapat 1,5 dikali dengan 100, maka hasilnya 150 meter. Jadi jarak yang ditempuh setelah 10 second adalah 150 meter. Kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 3. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian dengan kecepatan awal 0 dan mengalami percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan bola setelah jatuh sejauh 20 meter. Kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu VT kita dapat sama dengan 392. Di sini VT sama dengan akar dari 392, maka VT-nya sama dengan 19,8 meter per second. Jadi, kesimpulannya, atau kita dapat jawabannya, kecepatan bola setelah jatuh sejauh 20 meter itu adalah 19,8 meter per second.